Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu saya mengajak kita semua membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, ayat yang ke-6. Saya akan membacakan demikian. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota. Sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Demikianlah pembacaan bagian dari Alkitab kita pada hari ini. Sesuai, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu ini. Kami mohon pertolongan dari Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perubahan itu seringkali menimbulkan berbagai reaksi. Ada yang menyambut dengan sukacita dan gembira, ada yang menyambut dengan kemarahan, ketakutan, dan kegelisahan. Tentu saja yang menyambut perubahan itu dengan sikap atau dengan perasaan takut, gelisah, marah, dan sebagainya adalah orang-orang yang biasanya merasa dirugikan oleh karena perubahan itu. Atau yang merasa takut bahwa perubahan ini tidak akan membawa kebaikan, tetapi akan mendatangkan malapetaka, bencana, dan sebagainya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah juga yang terjadi di kota Tesalonika. Ketika Paulus dan Silas datang ke sana, itu merupakan kali yang pertama mereka tiba di kota itu, dan kemudian Paulus dan Silas memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus dan memberitakan bahwa Yesus itulah Mesias yang dinanti-nantikan. Sebagian orang Yahudi menyambut berita itu dengan penuh sukacita dan mereka percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Tapi sebagian lagi tidak. Sebagian lagi marah, dan kemungkinan besar yang marah ini adalah orang-orang penting di komunitas orang-orang Yahudi di kota Tesalonika itu. Sehingga kemudian mereka melakukan berbagai cara untuk bisa menimbulkan kegelisahan atau keresahan di kota tersebut. Ya, cara-cara yang sungguh sangat kotor dilakukan oleh orang-orang yang marah dengan pemberitaan Paulus ini. Ketika mereka mencari Paulus dan Silas tidak menemukan, maka kemudian mereka menyeret Yason, orang yang menampung Paulus dan Silas selama di kota Tesalonika itu. Yason kemudian diseret di depan pembesar kota, dan mereka kemudian orang-orang Yahudi ini melontarkan fitnahan, tuduhan yang mengatakan orang yang mengacaukan seluruh dunia ini juga sudah ada di kota ini. Nah, beberapa Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan kata tersebut dengan orang-orang yang menjungkir balikkan dunia. Ya, bukan mengacaukan tapi menjungkir balikkan. Prinsipnya sebenarnya sama, mengacaukan dan menjungkir balikkan. Tujuan dari fitnahan itu tidak lain adalah supaya para pembesar kota marah kepada Paulus dan Silas, lalu memerintahkan penangkapan terhadap orang-orang itu, dan kalau perlu mengusirnya keluar dari kota Tesalonika. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik jikalau kita memperhatikan kata-kata tuduhan atau fitnahan yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi terhadap Paulus dan Silas ini. Dikatakan orang-orang ini menjungkir balikkan, mengacaukan seluruh dunia. Sesuai yang saya kasihi, apa yang diberitakan oleh Paulus dan Silas tidak lain adalah karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan bahwa Yesus itulah Mesias yang sejati. Bukankah Yesus datang untuk mendatangkan atau menghadirkan perubahan bagi dunia ini? Perubahan bagi kehidupan umat manusia. Perubahan itu menimbulkan kemarahan yang kemudian menyebabkan Yesus kemudian diadili dan bahkan juga dihukum mati, disalibkan. Sesuai yang saya kasihi, sebagai hambanya, Paulus juga menyerukan pertobatan, menyerukan supaya orang-orang Yahudi dan orang-orang yang bukan Yahudi mendengar pemberitaannya dan menerima Yesus sebagai Mesias, supaya mereka boleh mengalami perubahan di dalam kehidupannya.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang difitnahkan pada Paulus dan Silas nampaknya justru menemukan kebenarannya. Bahwa Yesus memang mendatangkan perubahan. Dan bagi orang-orang yang merasa dirugikan, bagi orang-orang yang diusik oleh perubahan itu, tentu saja akan marah, melawan, dan menolak. Dan itulah yang terjadi. Sehingga di dalam fitnahan itu, sebenarnya orang-orang Yahudi ini justru menyatakan bahwa Yesus Sang Mesias itu datang untuk mengubah dunia ini. Datang untuk menjungkir balikkan kehidupan yang lama, tata nilai yang lama. Supaya menjadi kehidupan yang baru, dunia yang baru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang seringkali tidak sadar bahwa niatnya atau kemauannya atau pikiran-pikiran jahatnya hendak menghalangi pekerjaan Tuhan, tetapi justru Tuhan bisa memakainya untuk menyatakan apa yang sebenarnya, menyatakan kebenarannya. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita dipanggil untuk menjadi agen perubahan. Jangan takut untuk menghadirkan perubahan sekalipun mungkin saja itu menimbulkan reaksi yang tidak baik bagi orang-orang di sekitar kita. Tetapi itu tidak dapat dihindarkan. Perubahan menuju ke arah yang lebih baik pasti akan mendatangkan perlawanan, memunculkan sikap-sikap melawan, tetapi jangan pernah takut untuk menghadirkan perubahan ke arah yang baik, karena itulah juga yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Maka jikalau saat ini kita juga mengalami hal semacam itu, kita mungkin dimusuhi, mungkin juga difitnah oleh karena kita hendak melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Jangan khawatir, jangan mundur, jangan surut. Percayalah bahwa apa yang kita kerjakan itulah yang Allah kehendaki. Selamat menjadi agen perubahan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau kami boleh mendapatkan pencerahan dari Tuhan sendiri. Biarlah tekad untuk menjadi agen-agen perubahan yang mengubah kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru, senantiasa berakar di dalam hati dan pikiran kami, yang boleh kami wujudkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.